Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, seperti kita diskusikan beberapa hari berturut-turut itu sekarang orang dalam pemerintahan itu mulai bongkar-bongkar betapa kacaunya pemerintahnya Jokowi. Kabar yang terbaru, ini yang terbaru itu adalah asisten deputi di Kemenko Perekonomian namanya Ismar ini dia menyatakan bahwa situasi Indonesia ini berkaitan dengan rawan pangannya itu sangat berbahaya. Karena sekarang ini katanya kalau soal ketahanan pangannya kita dari 100 berapa 163 negara kita di urutan 113. Jadi betul-betul rawan banget dan kemudian Indonesia terancam menjadi negara terbesar ekspor. Importir, Coba apa yang terjadi itu lagi? importir. Ya. Iya itu, jadi kita mungkin udah 2 semester ini kan gagal untuk mengantisipasi cadangan pangan kita. Jadi kita udah jadi net importer dan importir terbesar di dunia hari ini. Dan kalaupun misalnya kita mau membeli itu, ya juga India kan menahan berasnya, melarang berasnya untuk Ya. diekspor kan, karena keperluan dalam negeri. Demikian juga negara-negara yang lain tuh. Jadi betul-betul yang diterangkan oleh Ibu Ismarini ini itu betul-betul real tuh. Lain kalau kita punya uang, kita bisa beli dan barangnya ada, nggak ada soal. Tapi kita mesti utang untuk beli barang yang juga nggak ada, kan ini gila Ya. kan? Jadi sebetulnya ya kondisi pasar itu juga nggak mungkin lagi berubah. Jadi harga pasti makin tinggi tuh. Karena supply-nya nggak ada, daya beli juga nggak ada. Jadi kelihatannya kemampuan pemerintah untuk menjamin janji untuk memakmurkan rakyat atau paling tidak untuk tidak menimbulkan efek kemiskinan yang berlebih itu nggak terjadi. Nah itu yang saya kira dimaksudkan oleh banyak pengamat termasuk Khatib Basri kemarin yang menerangkan bahwa kelas menengah itu akhirnya turun kelas tuh. Sementara kelas bawah yang mau naik kelas itu aspirasinya juga terhambat. Apalagi kalau soal pangan dimasukkan ke situ. Kan pangan itu adalah upaya untuk menjaga stabilitas Ya. politik sebetulnya tuh. Tetapi kalau itu nggak bisa dijaga karena harga naik, maka dengan sendirinya akan terjadi social unrest. Jadi kelihatannya itu yang mungkin bisa kita bayangkan dalam ya tiga bulan ke depan itu atau bahkan 30 hari ke depan, ini krisis pangan akan meledak menjadi krisis sosial. Ya, ya, ya. Ini enggak, coba kita bayangkan Bung Rocky ya. Tadinya kita ini disebut negara pengimpor eksportir migas kan masuk OPEC gitu, bahkan tokohnya di OPEC. Sekarang kita sudah net importir. Dan yang lebih parah lagi kan sebenarnya memang Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Dan negara agraris tapi kemudian Yes. menjadi impor beras terbesar itu terus jadi negara apa ini gitu. Coba kita lihat kalau akhirnya kita mesti tagih. Jokowi mengatakan di pertama kali dia terpilih, dia bilang begini nih, 3 tahun setelah saya terpilih, Indonesia akan swasembada beras. Hmm. Itu artinya di 2017, harusnya 2017 ya. begitu kan. Hmm. Ternyata sekarang kita justru bukan swasembada, malah jadi importir beras terbesar di dunia tuh. Hmm. Jadi dari segi janji aja kan udah kacau itu. Kemampuan orang untuk mengingat janji-janji Jokowi yang dia batalkan itu akhirnya kita temukan bahwa dia memang nggak peduli dengan hal yang dia janjikan. IKN itu tidak dia janjikan, tetapi tiba-tiba dia ingat dia mesti Ya. meninggalkan legacy. Hmm. Dia meninggalkan legacy IKN, sementara data Bank Dunia mengatakan di Indonesia itu setiap malam ada 19 juta orang tidur dengan perut kosong. Bayangin coba. Hmm. Jadi Jokowi tanggal 10 nanti ada di IKN, pamer-pamer. Sementara rakyatnya 19 juta setiap malam itu tidur dengan perut kosong, artinya dengan kelaparan itu karena Hmm. nggak bisa makan secara lengkap. Jadi ini kan fatalistis hidup kita ini. Kita berharap bahwa semua orang yang mengerti tentang keadaan itu buka matanya itu bahwa Jokowi itu menipu rakyat Indonesia. Tetapi survei masih mengatakan ya 82% hebat itu. Tapi itu kan survei yang dibuat setelah Jokowi bagi-bagi BLT, lalu disurvei orang yang dapat BLT kan. Jadi pemalsuan-pemalsuan metodologi, pemalsuan statistik itu akhirnya dibatalkan justru oleh pemerintah sendiri. Pemerintah melalui asisten Menko Ekonomi itu menerangkan bahwa Indonesia krisis pangan, Indonesia nambah utang. Kan itu nggak ada di survei sebetulnya. Bayangkan misalnya kalau surveinya jujur, mestinya tuh Jokowi itu udah dibawa ke pengadilan rakyat. Karena menipu rakyat, itu masalahnya kan.
Dia bilang mau swasembada kok 3 tahun setelah dia memerintah tuh. Sekarang udah 10 tahun itu bukan swasembada, malah mengendalikan harga beras nggak bisa dan efek inflasi karena konsumsi sangat tinggi. Bahkan untuk deal dengan negara-negara tetangga untuk minjem stok beras mereka juga nggak mampu. Dan itu yang menyebabkan harga beras tidak mungkin akan turun. Mungkin sebentar lagi jadi 25.000 satu satu kilo dan mak-mak mulai pukul panci di lokasi-lokasi macam-macam. Sementara pukulan panci itu dianggap sebagai ya itu kemarahan kecil. Ini kemarahan besar. Lain kalau misalnya Jokowi datang menemui mama ini, nggak bisa. Mama ini dianggap sebagai keributan aja. Jokowi mau lebih mendengar influencer dia yang adalah artis-artis itu daripada suara resmi dari mama di dapur-dapur. Ya, ya. Dan ini memang seperti yang disebutkan tadi, kalau dia impor lagi berarti kan kita membeli dan membelinya pasti pakai utang. Dan ternyata ini memang lagi ramai juga, Bung Rocky. Dari laporan yang di APBN gitu, yang disebut ABPN kita itu di Kementerian Keuangan selalu ada update semacam itu. Ternyata dalam 1 bulan terakhir ini, ya antara bulan Mei sampai Juni kan laporannya baru Juni yang ada, Bung Rocky. Juli belum gitu. Ternyata pemerintahan Jokowi itu menambah utang baru lagi 91,85 triliun. Itu dalam 1 bulan. Dan sekarang total utang, ini baru utang SBN dan utang pinjamannya itu sudah tembus 8.444 triliun. Itu artinya kalau rasio utang terhadap PDB itu dikumpulkan sesempurna mungkin, itu udah 90%. Iya, iya, Karena iya. sebetulnya kan ditambah dengan kewajiban pemerintah untuk bayar pensiun, bayar segala macam itu. Mm, Itu artinya pemerintah ini udah bangkrut, secara akuntansi udah bangkrut. Tetapi secara pelaporan ya bisa direkayasa lah ini hutang 91 triliun lalu disebut ya itu bagian yang akan dipastikan di penghematan melalui pemangkasan anggaran di kiri kanan. Tetapi kalau soal pangan, bagaimana mau dipangkas hak rakyat untuk makan itu. Jadi konsumen kita itu betul-betul jadi beban. Sementara konsumen juga menunggu bagaimana yang dia beli itu akan dikena PPN 21%. Sekarang kalau Anda makan di restoran itu tiba-tiba membengkak itu karena sebetulnya berbagai macam mm. pajak ditaruh di situ tanpa ada persetujuan rakyat. Jadi Ya. kelihatannya memang udah bangkrut sebetulnya. Mm. Tetapi kebangkrutan itu kan dirasakan secara sublim oleh rakyat. Karena dianggap ya itu Jokowi masih ada di IKN, berarti nanti akan ada tambahan kemakmuran. Justru IKN itu akan menyedot anggaran baru buat bikin utang lagi kan. Jadi Ya. sebetulnya yang ingin kita terangkan, data yang dibocorkan oleh pemerintah tentang keadaan krisis pangan dan krisis hutang itu seharusnya diterangkan oleh Jokowi pada publik apa penyebabnya. Kan itu kan nggak mungkin menterinya yang menerangkan penyebabnya, Jokowi yang mesti terangkan itu. Cara yang paling bagus ya dipanggil ke DPR kan, bahwa Ya. Jokowi hak bertanya itu kan, kenapa ada tambahan utang, kenapa tidak bisa dikendalikan harga beras, kan mestinya itu yang dilakukan oleh teman-teman di DPR, panggil Jokowi karena keadaan betul krisis. Ya, ya. Kemarin yang kita kutip kan data Bappenas ya, kemudian data Ya, BPS, kemudian data sekarang Menteri Perekonomian. Pertanyaan saya, mereka ini pembantu-bantunya Pak Jokowi ya. Apa mereka nggak laporkan pada Pak Jokowi begitu ya? Atau Pak Jokowi nggak pernah menahu soal itu? Kenapa Pak Jokowi malah sibuk aja IKN yang di fokusnya begitu? Kalau sebelumnya kelihatannya dulu kan Pak Jokowi itu sibuknya survei, sekarang sibuknya IKN gitu. Dan beliau nggak tahu. Jangan-jangan saya curiganya nggak tahu Pak Jokowi itu, Bung. saya kira dia nggak tahu kan, kenapa, karena mestinya kan Ibu Sri Mulyani lapor ke Jokowi, tapi Jokowi pasti bentak balik. Anda kan kasir, atur dong tuh. Hmm. Mestinya Menteri Perekonomian lapor pada Jokowi itu. Tapi Jokowi bilang, Erlangga, kamu bisa saya sprindik kalau lapornya begituan kan. Jadi itu yang kita sebut manajemen psikologi di dalam kabinet nggak betul-betul buruk gitu. Takut untuk melapor karena takut di sprindik. Ada yang betul-betul udah going native bersamaan dengan inkapasitas Jokowi itu. Kan Sri Mulyani orang yang berpikir, mestinya dia yang ucapkan ke pers tentang hutang segala macam, tentang kelas menengah yang turun karena daya beli. Itu yang ucapin itu justru akademisi itu. Sehingga orang merasa ya akademisi kan bukan pemerintah tuh. Jadi semua data yang diucapkan oleh para pengamat ekonomi yang tajam itu dianggap sebagai sesuatu yang menyinyir hanya untuk nyinyir pada presiden. Padahal setelah menteri-menterinya nggak mau ngomong, akhirnya dirjennya disuruh ngomong. Kan semua ini data yang diketahui oleh Menko-nya tuh, tetapi udahlah kayak yang ngomong dirjen atau deputi itu tidak ada efek politik. Lain kalau Menteri Erlangga bisa yang ngomong,
Itu kan lain kan. Kalau Erlangga yang ngomong, itu artinya orang akan lihat Erlangga berupaya untuk menerangkan keadaan sebagai ketua Golkar. Kan portofolionya utama ketua Golkar, berarti posisi Golkar ada mengkritik pemerintah. Lalu Erlangga takut ucapin itu. Kan itu intinya. Padahal data itu mesti diucapkan supaya ada semacam perencanaan baru di dalam keluarga, mengetahui, oh ya kita lagi berutang, oh ya kita harga beras. Karena keluarga mulai bikin perencanaan baru, apa namanya, bisnis plan baru tuh kalau di korporasi. Tapi ini kan nggak ada sinyal itu. Jadi sekali lagi ketakutan kita terhadap keadaan justru karena ketiadaan data yang resmi yang harusnya diucapkan oleh menteri-menteri utama Jokowi itu. Ya, nah ini berkaitan dengan utang tadi. Yang saya heran Ibu Sri Mulyani selalu membela bahwa utang itu nggak apa-apa. Yang penting itu utang itu produktif. Tapi bagaimana bisa diklaim produktif kalau kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga stagnan di 5,5% saja? Ya itu kan sudah satu indikator. Kemudian PDB kita juga turun terus. Terus kemarin manufaktur juga kemarin juga mulai apa demanufakturisasi begitu. Bagaimana bisa disebut bahwa utang kita itu produktif? Kan akhirnya kita mesti mulai membuat rencana untuk memeriksa ini utang-utang yang sifatnya odious debt ini, utang-utang yang maksiat ini, yang entah kemana jatuhnya kan. Kalau utang itu produktif, mestinya ekonomi kita udah tumbuh. Kalau utang itu produktif, ya kita boleh berhutang kalau ada jaminan bahwa hutang itu bermanfaat. Tetapi kalau hutang itu tidak menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi atau efek gejolak ekonomi di sektor real kan nggak ada gunanya kan Ya, sebetulnya. ya. Kan fungsi utang itu adalah untuk membiayai sesuatu yang produktif itu, tetapi ternyata tidak menghasilkan produktivitas. Jumlah orang yang menganggur makin tinggi, artinya tidak Ya. ada sektor real yang bekerja. Kemampuan kita untuk menjamin harapan masyarakat juga tidak terlihat. Jadi sebetulnya itu hutang yang sering disebut odious debt itu. Hutang yang tidak jelas tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok. Jadi kelihatannya itu yang terjadi di kita. Nah, bagian-bagian ini yang satu waktu nanti harus dibuka tuh. Dan walaupun memang kita mengerti bahwa keadaan transisi tentu Pak Prabowo tidak ingin itu dibuka cepat-cepat. Tetapi kalau seluruh problem ini, problem hutang menghutang, soal ekonomi yang macet ini, mulai dibicarakan di kabinet pertama, orang akan tanya tuh, arah Pak Prabowo bagaimana tuh? Masih searah dengan Pak Jokowi? Ya tentu Prabowo mesti bilang enggak. Tetapi kalau Prabowo tidak menerangkan itu, nanti dianggap bahwa Jokowi sebetulnya yang sedang mengendalikan Prabowo kan. Jadi poin kita selalu adalah kesepakatan untuk mengatakan Jokowi bermasalah, maka hentikan itu. Walaupun Prabowo tahu bahwa memang keadaan ekonomi kita buruk, maka udahlah mikul dur mendem ciro. Iya, secara politis, tapi secara hukum mesti diterangkan bahwa Jokowi berbuat berbagai macam kejahatan yang melanggar konstitusi. Yang Ya. terutama hak rakyat untuk memperoleh kemakmuran tidak dia berikan selama dia memerintah 10 tahun ini. Ya, ya, ya. Itu dia. Makanya kalau kalau kita sering utang kan disebut utang konsumtif gitu. Dalam rumah tangga kalau utang konsumtif ya rumah tangga itu bangkrut lah gitu. Dan itu pertanggungjawabannya mudah. Tapi kalau seorang kepala negara kemudian menggunakan ini juga utangnya untuk utang yang konsumtif, itu kan jadi persoalan serius yang jadi korban tuh orang satu negara ini. Ya, hal yang sepele itu membawa ribuan orang ke IKN sementara IKN itu belum jadi, itu namanya konsumtif. Ya. Hanya dia konsumsi sendiri karena Hmm. nanti dia senang, dia lihat oh ada pemberitaan tuh gede-gedean tuh, oh, saya Hmm. sukses. Ya tetapi itu beban APBN-nya tinggi sekali. Ya. Apalagi beban psikologi tinggi sekali itu karena semua orang merasa ini dipaksakan, menteri-menteri merasa dipaksakan. Jadi kelihatannya memang ini era terakhir atau era yang paling buruk dari nasib bangsa Indonesia nih. Kita mulai dari upaya untuk memerdekakan diri, timbul peristiwa-peristiwa pemberontakan di daerah, lalu berupaya disempurnakan lewat sistem demokrasi, tapi kemudian Jokowi merusak lagi demokrasi. Jadi yang terjadi sebetulnya kalau kita pakai teori apa namanya nih deliberatif demokrasi, tidak ada suasana deliberatif, artinya tidak ada suasana untuk mempercakapkan semua hal karena orang hanya ingin Jokowi itu tahu bahwa Indonesia ini baik-baik aja. Jadi menteri-menterinya juga melanggar prinsip deliberatif. Dia harusnya buka dari awal masalah-masalah ini. Kan Sri Mulyani bisa setiap hari kasih konferensi pers, kenapa dia nggak melakukan? Tuh? Setiap hari mestinya Erlangga bisa kasih konferensi pers, tetapi setelah tumpukan persoalan itu muncul, utangnya bertambah, bertumpuk bukan lagi bertambah bertumpuk, harga-harga kebutuhan pokok naik, lalu satu-satu
mulai bicara, tapi bicaranya pun itu teknis doang. Hmm. Kenapa? Ya yang disuruh Dirjen bicara kok. Hmm. Ya, ya, ya. Itu dia. Makanya sebenarnya ini ya di era akhir periodenya Pak Jokowi itu sebenarnya banyak orang yang tadinya ingin menarik nafas lega gitu ya, merasa nafas lega akhirnya berakhir juga lah era 10 tahun itu. Tapi begitu menghadapi realitas, tuh ternyata masih ada Gibran setelah Pak Jokowi mundur. Ini hidup makin hopeless hidup tuh jadinya. Ya itu, tapi saya kira itu inti yang, saya kira ini faktor yang penting itu. Bagaimana nanti sikap Prabowo melihat Gibran yang adalah warisan dari bapaknya. Kan ini kita mesti buka secara fair Oh, iya, tuh. iya, iya, iya. Jangan sampai nanti soal-soal relasi psikologi antara Pak Prabowo dan Gibran itu dipengaruhi oleh mereka yang masih menginginkan supaya Gibran itu dibatalkan. Itu juga akan jadi beban pada Pak Prabowo kan. Jadi tetap ini bukan masalah kita cuma terangkan bahwa Prabowo akan menghadapi dua hal. Satu, hal yang real yaitu kapasitas teknokratik yang buruk yang diwariskan oleh Pak Jokowi pada dia. Yang kedua, relasi psikologi yang juga buruk antara Prabowo dan Gibran, bukan karena Prabowo-nya membangun psikologi buruk pada Gibran, tetapi publik akan tetap mempersoalkan bahwa Pak Iya, Prabowo Anda masih membawa-bawa tong sampah loh. ya. Saya ucapkan itu tong sampah karena dalam politik ada istilah apa Excess. namanya rubbish baggage itu, Oh, excess bukan. baggage itu kan Excess baggage yang ya, nggak ya. bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira begitu tuh. Tentu Pak Prabowo mengerti apa yang kita bicarakan tuh. Ya, Tetapi iya. sekali lagi kita mau lihat ini sampai kemana ini nasib bangsa ini. Kalau tidak ada semacam pemutusan sejarah dengan rejim Jokowi, dan di situ soal Gibran masih akan berlanjut untuk jadi tadi jadi masalah pada Prabowo sendiri secara psikologis. Yes, oke. Jadi sebenarnya yang pasti kita sampaikan kepada Pak Prabowo adalah bahwa sebenarnya orang ingin menyambut Pak Prabowo ini sebagai presiden baru dengan penuh kelegaan gitu, harusnya lepas dari bahwa pilihannya yang berbeda begitu. Tapi persoalannya ya karena pasangan bapak itu yang membuat orang mau menjadi tambah nggak lega lagi gitu. Apa boleh buat kita mesti ucapkan semacam itu secara terbuka ya, Bung Rocky? Betul, secara Indonesia Raya dinyanyikan pelantikan presiden, lalu Hmm. Indonesia Raya dinyanyikan lagi untuk mengiringi Gibran jadi wakil presiden. Nah, di situ nyinyirnya mulai kan. Jadi Iya, iya. sebetulnya udahlah Gibran gak usah dimasukkan di dalam frame misalnya, tetapi secara secara agenda konstitusi ya Gibran mesti ada di situ tuh. Iya, Jadi itu yang akan membuat mata kamera publik itu mungkin diburamkan kalau yang satu yang dilantik tuh. Jadi sebetulnya ini masalah psikologi aja tuh. Ada iya, rumah baru, tetapi sebetulnya gorong-gorongnya masih lama. iya, iya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Iya, sip.